Orang tanah datar tidak menjadi sultan di kampung halamannya, tapi di negeri orang lain dia punya kekuasaan. Oleh sebab itu maka menjadi orang tanah datar adalah kebanggaan. Menjadi tanah datar adalah orang yang punya suku. Menjadi orang tanah datar orang yang berbangsa, beradat dan beragama. Makanya kalau ada orang tanah datar yang minder, tidak semangat, down, bunuh diri, tidak punya kehidupan yang layak, maka sesungguhnya dia tak layak menjadi orang tanah datar. Pindahlah ke tempat yang lain. Karena orang tanah datar, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha. semuanya datang melangkahkan kaki atas nama Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya amat sangat senang masyarakat tanah datar malam ini bukan menganggap Abdul Somad yang datang ini penceramah tamu. Mereka yang datang malam ini ingin melihat anak kemanakan mereka sedang pulang ke kampung halaman. Mereka ingin berjumpa anak kemanakan saudara mereka yang selama ini jauh di rantau, kini pulang suri ke kampung halaman. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini bersahabat karena Allah, bersaudara karena Allah, berkawan karena Allah, dan itu pula yang membuat kita mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti, insyaallah. Walau anna ahlal qura, kalau penduduk tanah datar ini beriman, wattaqau, takut pada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatin, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dari langit turun hujan menumbuhkan tanam-tanaman, dari bumi keluarlah hasil-hasil bumi. Maka insya Allah tanah datar, karena kemuliaan Al-Quran, karena kehebatan rumah tahfiz Quran, karena guru-guru dimuliakan, maka lahirlah generasi pejuang pemimpin bangsa menjadi orang tanah datar, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang tanah datar, menjadi orang yang mulia, menjadi orang tanah datar, mulia karena sukunya, mulia karena bangsanya, tapi lebih mulia lagi karena apa? Kita dimuliakan karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teriakan orang tanah datar adalah teriakan semangat, teriakan yang membangkitkan semangat, karena semangat inilah yang membuat kita bisa hidup terus. Adapun orang yang kehilangan semangat, walaupun dia sudah tua, tapi kalau tetap ada semangat, insya Allah. Banyak orang tua tapi tetap bersemangat. Sebaliknya ada orang muda tapi bawaannya lesu, letoy, loyo, lunglai, mau mati. Apakah orang tanah datar tetap bersemangat? Semangat takbir, semangat kepemimpinan, semangat Bapak Bupati, semangat Bapak anggota Ketua DPRD Provinsi maupun Kabupaten, semangat untuk menghidupkan negeri ini. Kita pun ikut bersemangat, maka dengan semangat itulah Allah menurunkan rahmat dan barakah. Rezeki itu ditebarkan seperti orang menebarkan benih padi. Maka jangan heran ada ayam mati di lumbung padi. Kenapa bisa ayam mati di lumbung padi? Padinya banyak, tapi dia bisa mati. Sebab apa? Karena tidak ada semangat untuk menggunakan paruhnya. Ini Allah berikan terhampar bumi, alam terkembang menjadi guru. Begitu filosofi Minangkabau. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Oleh sebab itu maka saya tidak ada khawatir sedikit pun, tidak akan ada orang Minangkabau yang murtad, tidak akan ada orang Minangkabau yang mati sia-sia. Kenapa? Karena selama mereka masih berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janji Nabi, in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu, kamu tak akan sesat untuk selamat. Memberikan ceramah kepada orang tanah datar itu sama dengan menggarami air laut mengajar itik berenang.
Karena di sini tempatnya para alim ulama, tempatnya tokoh adat, tempatnya orang yang mengerti adat istiadat, tempatnya orang yang mengerti paham agama. Lalu kedatangan Ustaz Somad tak lain tak bukan adalah bersilaturahim. Ambo sampai di suatu daerah, ada di daerah itu disabui ampe luha, di Rokan Hudu. Ada dipakai istilah luha. Bulan lalu ambo ceramah di Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Selangor, dari Selangor ke Kelantan, dari Kelantan ke Perak, Ipoh, dari Perak ke Negeri Sembilan. Ambo Pulau Baco, Luha, Johol. Luha itu dipimpin oleh undang. Undang iko bermusyawarat memilih Sultan Negeri Sembilan, dan mereka berasal dari Pagaruyung. Artinya apa? Allah sengaja buat Abdul Somad, engkau singgahkan engkau ke Ampe Luha, aku sampaikan engkau ke Luak Bonjol. Supaya apa? Johol. Supaya engkau tahu akarnya dulu kau datangi, barulah engkau sampai ke puncaknya. Malam ini ku pertemukan engkau. Asal negeri-negeri ini adalah Pagaruyung Tanah Datar. Orang tanah datar tidak menjadi sultan di kampung halamannya, tapi di negeri orang lain dia punya kekuasaan. Oleh sebab itu maka menjadi orang tanah datar adalah kebanggaan. Menjadi tanah datar adalah orang yang punya suku. Menjadi orang tanah datar orang yang berbangsa, beradat dan beragama. Makanya kalau ada orang tanah datar yang minder, tidak semangat, down, bunuh diri, tidak punya kehidupan yang layak, maka sesungguhnya dia tak layak menjadi orang tanah datar. Pindahlah ke tempat yang lain. Karena orang tanah datar orang yang berdarah bangsawan. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Menjadi orang tanah datar adalah orang yang tua, karena dia merupakan asal muasal daripada negeri-negeri lain, bahkan kerajaan-kerajaan lain. Dulu berdatangan orang kemari untuk apa? Mencari nasabnya. Datuk nenek moyangnya dia baca bin fulan, bin fulan, bin fulan. Dari mana? Dari Pagaruyung. Dan itu tak lain tak bukan adalah malam ini, hai kaum muslimin muslimat, orang Minangkabau yang merantau ke berbagai negeri, kalian yang tidak tahu nasab ayah ibu kalian, kalau ingin tahu datanglah kemari. Kalian akan disambut meriah ramai. Tak ada pembagian duit, tak ada pembagian beras, tak ada pembagian apapun. Semuanya datang atas niat karena menuntut ilmu, dan mereka pulang membawa pahala jihad fi sabilillah.